buku cerita Lulu, cerita dan dongeng Ana, Pelipur Lara. Kesombongan membawa malapetaka. Pada suatu hari, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda yang penuh semangat, namun nasib tampaknya tidak berpihak padanya. Setelah berulang kali melamar pekerjaan, ia selalu kembali dengan tangan hampa. Kali ini, ia memutuskan untuk mencoba peruntungan di sebuah toko roti. Namun, begitu tiba, pemilik toko memberitahunya bahwa mereka belum membutuhkan tenaga kerja tambahan. Tanpa putus asa, ia melanjutkan perjalanan dan menemui seorang pembuat gerabah di pinggir desa. Di sana, ia berharap bisa bekerja sebagai pembantu. Namun, lagi-lagi keberuntungan tidak berpihak padanya. Pembuat gerabah mengatakan bahwa usahanya sedang lesu dan tidak mampu mempekerjakan siapapun. Setelah menempuh perjalanan panjang, pemuda itu mencoba mendatangi seorang tukang jahit. Tukang jahit, dengan wajah penuh kesedihan, berkata bahwa orang-orang desa tidak banyak menjahit pakaian baru, sehingga ia juga tidak bisa menerima pekerja baru. Pemuda itu pun pulang dengan hati berat. Dalam perjalanan pulang, di bawah terik matahari yang menyengat, pemuda itu mulai meluapkan kekesalannya. Dengan lesu, ia menendang kerikil-kerikil yang berserakan di tengah jalan. Setiap tendangan mengangkat debu tipis yang berterbangan di udara, namun kerikil-kerikil itu secara tidak sengaja tersingkir ke pinggir jalan. Pikirannya penuh dengan rasa kecewa, tidak tahu bagaimana lagi ia bisa melanjutkan hidupnya. Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang pohon besar di tepi jalan, seorang pria tua yang misterius muncul. Pria itu mengenakan jubah lusuh berwarna abu-abu, dengan tongkat di tangannya. Matanya yang tajam memperhatikan pemuda itu dengan tenang. Anak muda, pria tua itu memulai. Kau mungkin tidak menyadari, tapi perbuatanmu tadi dengan menendang kerikil ke pinggir jalan sangat membantu orang lain. Kerikil yang tajam itu bisa membuat seseorang tergelincir jika tetap berada di tengah jalan. Pemuda itu menatap pria tua itu dengan tatapan kosong. Dalam hatinya, ia tidak pernah bermaksud melakukan hal baik, hanya sekadar meluapkan kekesalannya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Adakah keinginanmu yang belum terpenuhi? Tanya pria tua itu, seolah mengetahui isi hati pemuda tersebut. Tanpa ragu, pemuda itu mengungkapkan isi hatinya, aku telah melamar pekerjaan berkali-kali, tapi tak ada seorang pun yang mau menerimaku. Andai saja aku memiliki seekor kerbau, aku akan membajak sawah orang-orang dan bekerja keras. Mungkin dengan itu, aku bisa memperbaiki hidupku. Pria tua itu tersenyum bijak. Pulanglah, maka kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Pemuda itu pulang dengan perasaan campur aduk, antara percaya dan tidak percaya. Namun, saat ia tiba di rumah kecilnya, matanya terbelalak kaget. Di halaman rumah, seekor kerbau gemuk sedang berdiri tenang, merumput di atas tanah yang kering. Pemuda itu tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Mungkinkah ini keajaiban yang dijanjikan oleh pria tua misterius tadi? Dengan penuh kegembiraan, ia segera merawat kerbau itu. Setiap hari, ia membawa kerbau itu ke sawah-sawah untuk membajak. Ia mendapatkan upah dari para petani, dan dari hasil kerjanya, ia membeli lebih banyak kerbau. Waktu berjalan, kekayaannya bertambah pesat. Pemuda yang dulu miskin itu kini menjadi orang terkaya di desa. Orang-orang mulai memanggilnya pemuda kaya. Pemuda kaya kini memiliki istri yang cantik, rumah besar, dan banyak pekerja yang menggembalakan kerbau-kerbaunya yang semakin banyak. Namun, seiring bertambahnya kekayaan, sikapnya berubah. Ia mulai menjadi sombong dan angkuh. Pada suatu hari, datanglah seorang nenek tua peminta-minta ke rumah pemuda kaya. Dengan tubuh lemah, nenek itu meminta secangkir beras untuk sekadar mengisi perut kosongnya. Namun, alih-alih memberi, pemuda kaya malah mengusir nenek itu dengan kata-kata kasar. Pergilah. Jangan ganggu aku dengan permintaanmu. Beras ini kudapatkan dengan susah payah, tidak akan kuberikan untuk orang malas seperti kau. Nenek tua itu pergi dengan hati penuh kesedihan. Beberapa hari kemudian, seorang penderita kusta datang memohon belas kasihan. Dengan tubuh yang cacat dan terluka,
ia meminta makanan kepada pemuda kaya. Tetapi, pemuda kaya justru merasa jijik melihat pria kusta itu. "Jangan dekati rumahku," bentak pemuda kaya. "Aku bekerja keras untuk mendapatkan semua kekayaanku. Kalau kuberikan padamu, tentu kau akan kembali meminta lagi. Pergi! Kau membuatku muak." Waktu terus berjalan, dan pada suatu sore, datanglah kembali seorang pria misterius ke rumah pemuda kaya. Kali ini, pria itu meminta seekor kerbau. "Berikan aku seekor kerbau saja. Aku akan bekerja keras dan memperbaiki hidupku," pinta pria itu dengan tenang. Namun, pemuda kaya hanya tertawa mengejek. "Apa kau bermimpi, wahai pria tua? Sehelai bulu kerbau pun tak akan kuberikan padamu." Pria misterius itu menatap pemuda kaya dengan tatapan penuh makna. "Apa kau lupa, pemuda kaya? Dulu kau juga hanyalah pemuda miskin yang putus asa. Kekayaanmu telah membuatmu begitu sombong." Pemuda kaya terdiam, hatinya berdebar mendengar kata-kata pria itu. Tapi kesombongannya tetap menguasai dirinya. Ia mengabaikan pria itu yang kemudian berlalu pergi. Tak lama setelah pertemuan itu, datanglah wabah yang menyerang kerbau-kerbau milik pemuda kaya. Satu persatu kerbau yang dulu gemuk dan sehat jatuh sakit dan mati. Hari demi hari, jumlah kerbau yang tersisa semakin sedikit, hingga akhirnya tidak ada satu ekor pun yang bertahan hidup. Pemuda kaya kehilangan seluruh hartanya. Ia terpaksa menjual rumah megahnya untuk menutupi kebutuhan hidupnya yang semakin sulit. Istrinya yang cantik meninggalkannya, tak sanggup lagi hidup dalam kemiskinan yang mendadak menimpa mereka. Kini, pemuda kaya duduk sendiri di depan rumah kecilnya yang sepi, mengingat kembali hari-hari ketika ia masih sederhana dan rendah hati. Penyesalan menghantuinya, menyadari bahwa kesombongannya telah membawa kehancuran pada hidupnya. Di akhir hidupnya, pemuda kaya hidup dalam kemiskinan yang dalam, tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Ia menyadari bahwa semua bencana yang menimpanya adalah akibat dari kesombongan dan keangkuhannya. Namun, semua sudah terlambat. Harta, istri, dan kejayaannya telah hilang, meninggalkan dirinya dalam kehampaan yang tak terhingga.